2021-21500-232. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah akhlak dan etika dengan materi pembinaan akhlak dan kehidupan, etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Baik teman-teman semua, berikut videonya. Baik, yang pertama ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Istilah akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq, yang artinya tabiat ataupun moral. Dalam Islam, akhlak memiliki posisi yang sangat mulia. Bahkan, Rasulullah SAW diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, pembinaan akhlak menjadi kebutuhan pokok dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang baik. Baik, yang A ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Akhlak yang baik menjadi cerminan kepribadian seseorang dan menentukan cara seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hubungan sosial, akhlak berfungsi sebagai pengikat antara individu satu dengan yang lainnya, menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Bukan hanya itu, akhlak juga menjadi penentu keberhasilan hidup seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dengan demikian, membina akhlak bukan hanya untuk kepentingan sosial, tetapi juga untuk keselamatan spiritual. Baik teman-teman semua, yang B ada pembagian akhlak. Akhlak dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah seperti bertakwa, beribadah dengan ikhlas, bersyukur, dan bertawakal. Yang kedua, ada akhlak kepada diri sendiri, seperti menjaga kebersihan, berkata jujur, disiplin, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Baik teman-teman, yang ketiga ada akhlak sesama manusia. Contohnya yaitu termasuk hormat kepada orang tua, guru, dan membantu sesama, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga ucapan ataupun lisannya. Yang keempat ada akhlak kepada makhluk lain dan lingkungan, seperti memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan menjaga kelestarian alam. Semua bentuk-bentuk akhlak ini saling berhubungan dan menciptakan kesempurnaan kepribadian seseorang. Baik teman-teman semua, yang C ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang. Faktor yang pertama yaitu ada faktor keluarga, yang merupakan madrasah pertama bagi anak. Di sini ada pendidikan dan keteladanan orang tua sangat menentukan kualitas akhlak anak. Kedua adalah pendidikan formal, seperti sekolah yang memberikan pelajaran agama dan moral. Faktor ketiga adalah lingkungan sosial, baik teman sebaya maupun masyarakat sekitar. Teman-teman yang baik akan mendorong ke arah kebaikan, sedangkan teman yang buruk bisa menjerumuskan dalam keburukan. Nah, di sini juga ada faktor lainnya, yaitu adalah agama yang menjadi sumber nilai-nilai moral tertinggi dan kepribadian ataupun bawaan lahir. Meskipun yang terakhir ini bisa diubah atau dikendalikan melalui proses pendidikan dan pembinaan. Nah, yang D ada metode pembinaan akhlak. Nah, ada berbagai metode yang dapat dilakukan untuk membina akhlak seseorang. Yang paling utama adalah keteladanan, atau yang disebut juga dengan uswah hasanah. Seseorang akan lebih mudah meniru perilaku daripada hanya mendengarkan teori saja.
Oleh karena itu, orang tua, guru, ataupun tokoh-tokoh masyarakat harus memberikan contoh akhlak yang baik. Oke, metode lain adalah nasihat dan pengajaran, yaitu menyampaikan nilai-nilai moral melalui ceramah, diskusi, dan pendidikan agama. Nah, pembiasaan juga sangat penting, yaitu membentuk rutinitas akhlak baik sejak usia dini. Selain itu, diperlakukan pengawasan dan evaluasi agar perilaku buruk dapat diperbaiki dan perilaku baik dapat diberikan penghargaan. Lingkungan yang baik pun sangat mendukung pembinaan akhlak. Sekolah yang religius, keluarga yang harmonis, dan teman-teman yang positif akan mempercepat proses pembentukan karakter yang mulia. Yang terakhir, motivasi spiritual, yaitu kesadaran akan pahala dan dosa juga sangat efektif dalam membina akhlak yang tahan godaan. Jadi, kesimpulannya yaitu pembinaan akhlak adalah proses penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga intelektual. Dan akhlak menjadi fondasi dalam membangun kehidupan yang damai, masyarakat yang bermartabat, dan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, pembiasaan akhlak harus dimulai sejak dini, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama yang secara sinergis. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman semua, materi yang kedua ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Oke, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial, termasuk dalam sistem pemerintahan dan hukum. Dalam konteks modern, demokrasi dan penegakan hukum menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Islam memiliki nilai-nilai leluhur yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum selama dijalankan sesuai etika dan syariat. Yang A ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yang berarti demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang B ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam memberikan kriteria khusus dalam memilih seorang pemimpin. Kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat-syarat pokok. Yang pertama, ada adil atau tidak berpihak dan tidak zalim. Yang kedua, ada berilmu, mampu memahami hukum dan kebijakan publik. Yang ketiga, ada amanah, yaitu dapat dipercaya dan tidak korupsi. Keempat, ada bijaksana atau mampu membuat keputusan terbaik bagi umatnya. Yang kelima, ada berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Yang keenam, ada berakhlak mulia, menjadi teladan moral dan spiritual. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, yang C ada syarat-syarat pemimpin. Yang pertama ada muslim, yang kedua ada laki-laki, yang ketiga ada balik dan berakal sehat, yang keempat ada bersih dari kriminalitas yang besar, yang kelima ada mampu secara fisik dan mental. Baik, yang D ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak hanya menjadi teks semata.
Hukum ditegakkan demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum syariat adalah alat untuk menjaga 5 prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penegakan hukum adalah kewajiban bersama antara pemimpin dan masyarakat. Rasulullah SAW bahkan menegakkan hukum kepada keluarganya sendiri tanpa tebang pilih. Baik, yang ada adil dan berimbang dalam Islam. Nah, keadilan adalah nilai utama dalam ajaran Islam. Al-Quran dengan tegas memerintahkan untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap musuh sekalipun. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yaitu, janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Oke, keadilan dalam Islam tidak hanya dalam hukum, tetapi juga dalam kontribusi kekayaan, hak politik, dan perlakuan sosial. Nah, teman-teman, Islam juga mengajarkan prinsip keseimbangan atau yang disebut dengan tawazun, yakni bersikap moderat dalam segala hal atau tidak ekstrim kanan maupun kiri. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang F ada radikalisme agama dan negara. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan drastis dengan cara kekerasan atau pemaksaan ideologi, termasuk dalam beragama. Dalam konteks negara, radikalisme dapat mengganggu stabilitas dan merusak tatanan hukum yang sah. Islam menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama yang bertentangan dengan prinsip rahmatul lil alamin. Rasulullah SAW bersikap sangat moderat dan damai dalam menyebarkan Islam. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, radikalisme bertentangan dengan semangat keislaman yang sesungguhnya. Baik teman-teman, jadi materi hari ini kesimpulannya yaitu etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Islam tidak menolak demokrasi asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan musyawarah dan tanggung jawab. Pemimpin dalam Islam harus memenuhi kriteria moral dan intelektual yang tinggi, serta mampu menegakkan hukum dengan adil. Penegakan hukum dalam Islam harus bebas dari kepentingan dan diskriminasi. Sementara itu, radikalisme harus ditolak karena bertentangan dengan semangat keadilan, perdamaian, dan keberagaman yang diajarkan Islam. Oke teman-teman semua, materi yang terakhir ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Nah, kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak martabat manusia. Islam sebagai agama rahmatul lil alamin sangat menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan jiwa setiap individunya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam ajaran Islam. Nah, yang A ada kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam memandang kekerasan seksual sebagai perbuatan yang keji, yang sangat dilarang teman-teman. Dalam Al-Quran, kekerasan seksual disamakan dengan perbuatan zina atau pelecehan dan pemaksaan yang melanggar batas-batas syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32,
yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Gitu teman-teman. Di sini juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman semua, yang B ada bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Nah, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang merendahkan atau menyakiti secara seksual. Dalam pandangan Islam, beberapa bentuk kekerasan seksual antara lain yaitu zina atau berhubungan seksual di luar nikah. Yang kedua ada pelecehan seksual, baik secara fisik, verbal, maupun visual. Yang ketiga ada pemerkosaan, dipandang sebagai kejahatan besar yang melibatkan pemaksaan terhadap kehormatan seseorang. Yang keempat ada eksploitasi seksual, atau termasuk menjadikan seseorang objek pemuasan nafsu, termasuk dalam konteks perbudakan modern. Yang kelima ada intimidasi seksual, seperti ancaman atau paksaan yang berkaitan dengan seksualitas. Nah, semua bentuk-bentuk ini dilarang dalam Islam teman-teman, karena bertentangan dengan prinsip kesucian dan keadilan. Baik, yang C ada sanksi bagi perilaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai dengan bentuk dan tingkat kejahatannya. Yang pertama yaitu ada hudud. Jika perilaku melakukan zina secara sadar dan terbukti, maka hukumannya bisa berupa rajam untuk yang sudah menikah atau cambuk 100 kali untuk yang belum menikah teman-teman. Yang kedua ada kisos dan takzir. Dalam kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual berat, pelaku bisa dijatuhi hukuman setimpal, bahkan hingga hukuman mati jika terbukti menyebabkan kematian atau kerusakan berat. Yang ketiga ada takzir, yaitu untuk pelanggaran yang tidak memenuhi syarat hudud. Maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai kadar pelanggaran, seperti penjara, denda, ataupun dicambuk. Nah, hukuman dalam Islam bertujuan sebagai efek jerah sekaligus perlindungan bagi masyarakatnya. Yang D ada tindakan preventif atau pencegahan. Islam tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga upaya pencegahan. Beberapa tindakan pencegahan menurut Islam yaitu yang pertama ada menjaga pandangan. Di sini Al-Quran memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Yang kedua ada menutup aurat sebagai bentuk perlindungan diri dan penghormatan terhadap sesama. Yang ketiga ada interaksi sehat antara laki-laki dan perempuan dengan menjaga batas-batas laki, tidak berdua-duaan, dan menghindari fitnah. Keempat, ada pendidikan akhlak sejak dini, membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Yang terakhir, ada penegakan hukum yang adil dan cepat, agar pelaku tidak merasa bebas melakukan kekerasan. Baik teman-teman semua, Islam mengajarkan bahwa mencegah lebih baik daripada menghukum. Oleh karena itu, pendidikan dan keteladanan sangat penting membangun masyarakat yang bersih dari kekerasan seksual. Kesimpulan pada materi ini yaitu kekerasan seksual adalah tindakan yang sangat tercela dalam pandangan Islam, dan Al-Quran dan hadis telah memberikan dasar yang kuat dalam mengecam dan melarang perbuatan tersebut. Islam juga memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan mendorong berbagai langkah pencegahan melalui pendidikan, moralitas, dan keterlibatan sosial. Dalam masyarakat modern,
nilai-nilai Islam dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem perlindungan terhadap korban dan mewujudkan keadilan yang bermartabat. Sekian penjelasan dan kesimpulan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.